Ya la la, ya la la, Kalian tahu, ada satu orang yang tidak pernah bisa aku lupakan. Namanya Pascal. Ia seorang pelukis, tapi bukan pelukis biasa. Karena sejak lahir, dunianya tidak pernah datang dalam warna yang lengkap. Merah terlihat seperti coklat tua, hijau dan kuning hampir tidak bisa dibedakan. Dunianya selalu setengah, seperti lagu yang dimainkan tanpa separuh nadanya. Tapi tangannya melukis setiap hari, tanpa henti. Orang-orang bilang lukisannya indah. Pascal tidak pernah percaya. Suatu sore, ada seorang laki-laki berdiri lama di depan salah satu lukisannya. Sangat lama. Pascal memperhatikannya dari jauh. Laki-laki itu akhirnya berkata, Wah, warnanya benar-benar terasa sangat hidup. Pascal menatap lukisannya sendiri. Di matanya, lukisan itu hanyalah abu-abu, coklat, dingin. Ia menjawab pelan, "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihatnya." Lalu suatu hari, penolakan itu datang. Dari galeri yang sudah lama ia impikan. Suratnya singkat, tapi setiap katanya terasa berat. Karya Anda tidak punya jiwa. Malam itu, Pascal duduk sendirian di studionya, dikelilingi puluhan kanvas yang ia buat bertahun-tahun. Ia menatap semuanya satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya selama ini aku buat? Tidak ada jawaban, hanya diam. Dan kanvas-kanvas itu menatap balik, seolah mereka pun tidak tahu. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk sampai langit di luar jendelanya berubah dari hitam menjadi biru gelap, menjadi abu-abu pagi. Ia membaca surat itu lagi dan lagi, mencari kalimat yang mungkin ia salah baca, mencari celah yang mungkin ia lewatkan. Tidak ada. Karya Anda tidak punya jiwa. Ia meletakkan suratnya, menatap tangannya sendiri. Tangan yang sudah melukis ribuan jam, tangan yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika matanya tidak pernah melihat apa yang sedang ia buat. Dan ia bertanya-tanya. Apakah tangan ini pun salah? Keesokan harinya, ia mulai menyimpan semuanya. Satu persatu, dibungkus, dimasukkan kotak, diletakkan di tempat gelap yang tidak perlu dilihat siapapun, termasuk dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, minggu-minggu, teman-temannya datang bergantian, membawa makanan, membawa cerita, mengajaknya kembali. Pascal selalu menolak dengan sopan, karena ada yang padam di dalam dirinya. Sebuah ruangan yang dulu selalu menyala, dan sekarang gelap. Dan ia tidak tahu di mana saklarnya, atau apakah saklar itu masih ada. Sampai suatu malam, Pascal berdiri di depan gudangnya, menatap kotak-kotak itu di dalam gelap. Tangannya menyentuh salah satunya. Karton yang lembab, sudut yang sudah penyok. Ia berpikir, mungkin sudah waktunya membuang semuanya. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding yang dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Pascal menangis. Bukan karena sedih, bukan karena marah, tapi karena ia tidak tahu lagi apa yang ia rasakan. Dan tidak tahu pun
Rasanya melelahkan sekali. Ketukan itu datang keesokan paginya. Di depan pintu berdiri seorang perempuan yang tidak Pascal kenal. Wajahnya biasa saja, tapi matanya ada sesuatu di sana. Seperti orang yang pernah melewati sesuatu yang berat dan memilih untuk tetap berdiri setelahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah lukisan. Pascal mengenalinya seketika. Lukisan yang ia buat 2 tahun lalu, sebelum semuanya runtuh. Ia tidak ingat bagaimana lukisan itu bisa sampai ke tangan orang ini. Mereka duduk. Lalu, perempuan itu mulai berbicara. 2 tahun lalu, saya berada di titik tergelap dalam hidup saya. Saya tidak akan menjelaskan detailnya, tapi saya tidak dapat menemukan alasan lainnya untuk saya melanjutkan hidup. Dan saya telah memutuskan. Ia berhenti, mengambil napas yang panjang. Lalu saya melewati sebuah kafe, dan saya melihat lukisan ini di jendelanya. Saya tidak tahu kenapa saya berhenti, dan saya tidak mengenal Anda. Dan saya juga tidak tahu bahwa Anda yang membuatnya. Tapi saya terdiam melihat lukisan tersebut, lama sekali menatapnya. Dan saya menangis di trotoar, di depan orang-orang yang lewat. Saya bahkan tidak tahu kenapa. Suaranya sedikit pecah. Tapi sesuatu tentang lukisan itu, tentang sesuatu yang saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi saya merasa bahwa seseorang dapat mengerti apa yang saya rasakan. Dan mereka bertahan. Dan mereka menuangkannya menjadi sesuatu yang lebih indah. Ia menatap Pascal langsung. Dan saya memilih untuk pulang. Saya memilih untuk tetap ada. Saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk menemukan siapa yang melukis gambar tersebut. Lalu saya menemukan Anda. Ia mendorong lukisan itu sedikit ke arah Pascal. Saya hanya ingin Anda tahu. Ruangan itu hening. Pascal menatap lukisan di antara mereka. Masih abu-abu, masih coklat, masih tidak bercerita apa-apa di matanya. Lukisan yang hampir ia buang. Lukisan yang ternyata menyelamatkan seseorang. Pascal menangis. Bukan karena terharu, bukan karena bangga, tapi karena baru saat itulah ia mengerti. Ia tidak perlu bisa melihat warnanya untuk menciptakan sesuatu yang hidup. Selama ini, ia mencari bukti di matanya sendiri. Padahal, buktinya tidak pernah ada di sana. Buktinya ada di mata orang lain. Di orang yang berhenti di depan jendela kafe. Di laki-laki yang berdiri lama di depan kanvasnya. Di tangan-tangan yang menyentuh karyanya dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Warnanya tidak pernah hilang. Ia hanya tidak tahu di mana harus mencarinya. Pascal pergi beberapa tahun kemudian, tapi lukisannya bertahan dan bertahan dan bertahan sampai akhirnya sampai ke tanganku.